sholawat dan tahlil tidak bisa menggantikan sesajen, tidak bisa menggantikan sedekah bumi, sedekah laut, dan sebagainya. Kalau mau selamat, kalau mau benar, itu sedekah bumi, sedekah laut, sesajen itu harus benar-benar tidak ada, harus benar-benar tidak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar YKers? Ketemu lagi di konten Rumus Tuhan Rumus Kehidupan di channel YouTube Kampung. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah datang melalui kolom komentar di channel YouTube Kampung di konten Rumus Tuhan Rumus Kehidupan. Kali ini datang dari Ahmad Musaki. Beliau menulis, lugas sekali penjelasannya tentang penampakan ini Ustadz. Saya kasih 5 jempol asal Ustadz bisa menjawab pertanyaan saya. Bagaimana tentang sesaji? Proses sedekah laut atau sedekah bumi? Bukankah itu untuk jin? Kenapa ulama daerah saya mengatakan itu tidak apa-apa karena sudah diganti dengan sholawat dan tahlil? Bagaimana menurut Ustadz? Sedekah bumi, sedekah laut, mengadakan sesajen untuk untuk acara apapun itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu termasuk perbuatan syirik. Karena ketika mengadakan sedekah bumi, sedekah laut, itu tujuannya untuk makhluk-makhluk penghuni laut, makhluk-makhluk yang menghuni gunung, yang menguasai gunung, makhluk-makhluk yang menguasai laut, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu termasuk perbuatan syirik. Kita lebih mempercayai makhluk-makhluk itu daripada Allah. Kita lebih menghormati makhluk-makhluk itu daripada Allah. Maka itu menjadi perbuatan syirik. Kita dilarang memberi persembahan pada mereka, kita dilarang takut pada mereka, pada makhluk-makhluk ini. Kita juga dilarang untuk menyekutukan Allah. Jadi sesajen, prosesi sedekah laut, sedekah bumi untuk menghormati makhluk-makhluk laut, makhluk-makhluk gunung, penghuni gunung, penguasa laut, itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu apa dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangi 3 kali, para sahabat pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau bersandar lalu duduk dan melanjutkan, juga kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Begitu Rasulullah mengulangi sampai kami mengatakan andai beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah SWT berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi sedekah bumi, sedekah laut, sesajen untuk meminta perlindungan pada penguasa laut, meminta perlindungan pada penguasa gunung, itu perbuatan musyrik, perbuatan syirik, dan termasuk dosa besar. Allah dalam Al-Quran tidak mengampuni dosa syirik itu. Dosa yang lain diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Itu dalam Al-Quran. Sedangkan untuk tahlil, untuk sholawat yang katanya untuk menggantikan perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang baik. Itu dianjurkan dalam Al-Quran, dianjurkan dalam sunnah. Tapi perbuatan syirik itu tidak bisa digantikan dengan tahlil atau sholawat, karena hak dan batil itu tidak bisa menjadi satu. Tidak boleh dicampur adukan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan itu tidak boleh dicampur adukan. Saya kasih perumpamaan, misalkan perbuatan syirik itu membuat sesaji, menyembelih hewan kurban, lalu kepalanya dilarung ke laut, kepalanya ditanam di gunung, walaupun dagingnya dibagikan untuk dimakan, tapi itu untuk
meminta perlindungan dari penguasa laut, penguasa gunung, lalu digantikan dengan sholawat, digantikan dengan tahlil segala macam. Saya akan ambil perumpamaan, misalkan ada 2 gelas, yang satu berisi racun, yang satu berisi susu. Ini adalah tahlil dan sholawat, ini adalah perbuatan syirik. Misalkan ini adalah tahlil dan sholawat, ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini sedekah laut atau sedekah bumi atau membuat sesaji untuk makhluk-makhluk itu tidak dibuang tapi diganti dengan susu. Ini adalah racun, ini adalah susu. Misalkan kita campurkan susu ini ke racun, lalu susu yang sudah bercampur dengan racun ini kita minum, tentu kita akan mati. Tentu kita tidak akan selamat. Susu dengan racun tidak bisa dicampur. Kita meminumnya maka kita akan mati. Kalau kita mau racun ini dibuang sama sekali, kita buang sama sekali ini racunnya hingga tidak ada, kita ganti dengan susu ini, kita ganti dengan tahlil dan sholawat. Kita melakukan tahlil dan sholawat, tidak ada racun, tidak ada kemusyrikan, tidak ada sesajen, tidak ada sedekah bumi atau sedekah laut. Benar-benar kita ganti, bukan kita campur, maka kita akan menjadi selamat. Susu ini malah menjadi manfaat untuk kita. Tapi ketika kita campur, kita tidak akan selamat. Sama saja kita meminum racun. Jadi itu, hak dan batil tidak bisa dicampur adukan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman, janganlah kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian menyadarinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Juga dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Dalam surat Al-Maidah ayat 87, dalam surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Bahkan di dalam tempat ibadah pun kita tidak boleh menyembah selain Allah. Apalagi di tempat yang lain, semisal di gunung atau di laut atau di kuburan-kuburan atau di tempat-tempat yang sekiranya mistis, sekiranya dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah, karena itu janganlah kalian menyembah apapun di dalamnya selain menyembah Allah. Quran surat Al-Jin ayat 18. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati tanpa berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, ia masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu, kezoliman dan kebaikan tidak bisa dicampur adukan. Hak dan batil itu tidak bisa dicampur adukan. Sholawat dan tahlil tidak bisa menggantikan sesajen, tidak bisa menggantikan sedekah bumi, sedekah laut, dan sebagainya. Kalau mau selamat, kalau mau benar, itu sedekah bumi, sedekah laut, sesajen itu harus benar-benar tidak ada, harus benar-benar tidak dilakukan. Bagaimana dengan niat orang-orang yang mengadakan sedekah laut atau sedekah bumi dengan menyembelih hewan kurban dengan niat sedekah? Dagingnya dibagikan untuk masyarakat untuk dimakan, tapi kepalanya dilarung untuk ditanam di gunung atau dilarung di laut sebagai persembahan untuk penguasa laut atau penguasa gunung. Itu hukumnya haram untuk dimakan. Termasuk sesajen itu juga haram untuk dimakan. Meskipun diniatkan untuk sedekah, tapi acaranya diperuntukkan untuk perbuatan syirik, perbuatan musyrik, maka diharamkan untuk dimakan. Barang siapa memakannya, maka dia telah berbuat dosa karena itu diharamkan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih atau berkurban untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu, sebagai Muslim, jika kita hidup di gunung atau di laut, kita hidup di pinggiran sungai, di hutan, atau di tempat-tempat yang sekiranya dihuni jin, sekiranya tidak aman dan sebagainya, caranya bukan memberi persembahan kepada jin-jin itu, tapi dengan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah SWT. Karena meminta perlindungan pada jin itu termasuk perbuatan syirik, perbuatan musyrik, perbuatan yang zalim, dan termasuk dosa besar. Dalam Quran Surah Al-Jin ayat 6, bahwa ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan pada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Juga dalam Quran Surat Fussilat ayat 36, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 36. Terus bagaimana dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan karena sudah diganti dengan sholawat atau tahlil? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, tidak ada seseorang yang hafal suatu ilmu namun dia menyembunyikannya, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dengan keadaan dikekang dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ulama-ulama ini seharusnya memberi fatwa, memberi petua, memberi nasihat bahwa itu perbuatan-perbuatan yang terlarang, bahwa itu perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan musyrik. Jika dia tidak bisa, maka ulama ini seharusnya menolaknya dengan hati, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar rumus Tuhan, rumus kehidupan, Anda bisa menulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, Anda bisa like dan share. Sampai ketemu lagi di rumus Tuhan, rumus kehidupan yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.